buat kemudian 100%kan PayTrend sehingga kemudian manggung di dunia internasional. Kemarin saya bilang 10 juta pengguna. Wah, begitu saya datang ke Google, saya datang ke Facebook, saya datang ke Microsoft, saya datang ke Silicon Valley, PayTrend ini sudah sekarat karena ditinggalkan engineeringnya. Atau mungkin memang PayTrend ini nggak menyediakan engineering karena bangkrut ya. Dalam artian bangkrut dalam versi PayTrend-nya, karena versinya PayTrend ini udah nggak bisa berkembang, udah nggak bisa menambah modal untuk ke sana. Dan mungkin ada divisi-divisi lain yang memang ya sudah, kita modalnya difokuskan ke sana, atau modalnya ini sedang difokuskan buat nyalon caleg, teman-teman. Jadi PayTrend ini secara tidak langsung ditinggalkan. Atau memang PayTrend ini dulu cuma buat nyari uang, ngumpulin uang untuk dia bisa jadi kaya raya, setelah itu ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Oke teman-teman, kita udah ngebahas tentang pernikahan siri yang bukan siri ya, karena ya nikah siri itu dalam Islam sebenarnya disebut nikah agama. Cuma ya bukan nikah agama karena tidak memenuhi syarat pernikahan agama tersebut itu. Kita ngebahas lagi ke PayTrend ya teman-teman ya. Nanti saya akan bahas pernikahan itu dengan Ustadz ya. Ya nanti kita cari yang memang berkompeten. Oke teman-teman, sebelum kesana seperti biasa ya, kita lihat videonya karena ini berkaitan dengan video lama sih sebenarnya. Nah, saya juga sudah melihat beberapa fakta dan kondisi yang sebenarnya tentang PayTrend. Nah, kita bahas PayTrend kali ini. Tapi kita lihat dulu videonya. Yuk, check it out. Karena dengan kita yatadarasunahu, dengan kita saling kemudian mengajarkan Al-Quran, maka malaikat yang saya butuhkan pun hidup. Sekarang saya lagi butuh malaikat nih buat menyelesaikan Hotel City, buat merampungkan kemudian Indonesia berjamaah, buat kemudian 100%kan PayTrend sehingga kemudian manggung di dunia internasional. Kemarin saya bilang 10 juta pengguna. Wah, begitu saya datang ke Google, saya datang ke Facebook, saya datang ke Microsoft, saya datang ke Silicon Valley, saya datang ke salah satu calon buyernya PayTrend di internasional punya investment. Saya bilang no. Sekarang jangan 10 juta lagi, tapi 1 miliar pengguna. Nah, saya butuh malaikat yang lebih banyak lagi. Nah, saya ngajar. Dengan saya ngajar dan saudara belajar, malaikat-malaikatnya akan bangun. Jadi kira-kira gini loh, kita ini jalan ya. Kita jalan. Sebenarnya malaikat tuh banyak, tapi nggak ada yang ngurusin kita. Tapi begitu kita aktifin, mulai ada satu malaikat yang datang, set, mulai datang lagi, set, datang lagi, set, makin banyak, makin luar biasa. Teman-teman, ini kocak ya pernyataannya ya. Jadi seolah-olah itu dia mengetahui bahwasanya kehendak hal gaib ini, kehendak Allah itu yang bisa dia seenaknya menyimpulkan gitu ya. Karena ya intinya dia memang so tahu orangnya. Tapi kita fokusnya ke PayTrend ya. Nanti kita bahas yang masalah itulah. Sebenarnya ada videonya yang panjang ya, biasa seperti cerita-cerita sebelumnya yang cerita fiktif ya teman-teman. Ini cerita tentang Android beta atau aplikasi atau hubungannya dengan aplikasi iPhone atau Androidnya gitu. Nah di sini saya udah menemukan fakta bahwasanya kalau kita cari yang namanya PayTrend itu di Play Store secara langsung, teman-teman bisa cari Play Store secara langsung. Tapi untuk HP yang sekarang ya, teman-teman cari yang namanya PayTrend itu nggak akan pernah muncul teman-teman. Kenapa sebabnya? Ya memang nggak ada untuk yang HP-HP yang sekarang gitu ya. Itu nggak akan pernah muncul di sini kan, banyak tuh bisnis, finance kayak gitu ya. Teman-teman cari aja, coba apakah PayTrend itu masih ada atau enggak. Nah kalau kita merujuk ke websitenya, kita misalkan nyari PayTrend ya. Kita nyari PayTrend itu di websitenya itu masih ada. Di sini PayTrend 5.17.
Nah, di sini ada aplikasinya PyTrend, walaupun saya rasa ini orang ini udah nggak aktif kayaknya sih. Kalau kita lihat websitenya itu apa ya? Di sini trafficnya kayaknya rendah ya. Trafficnya rendah. Nah, saya coba di sini dibuka melalui websitenya. Di sini ada aplikasi di bawahnya itu untuk App Store maupun Google Play atau Play Store ya. Kita coba klik di sini dari Play Store. Kalau yang ini saya pakai Android ya. Di sini ada PyTrend 5.17. Di sini ada PT Federasi Internasional. Ponsel ini tidak kompatibel dengan aplikasi ini. Nah, teman-teman, artinya bukan ponselnya yang nggak kompatibel. Di sini ada keterangan bahwasanya bukan versinya, artinya Androidnya tidak masuk ke versi ini. Nah, ratingnya juga ya 3,4 ya. Ulasannya lumayan banyak di sini, ada 61.000 lebih. Tapi di sini rata-rata menghujat ya teman-teman, menghujat. Nah, sudah saya coba pakai HP yang lama, itu masih bisa diinstal teman-teman. Yang jadi pertanyaan adalah, jika dapur pacu daripada aplikasi ini itu tidak dilakukan maintenance atau tidak dilakukan bahasa sederhananya itu perawatan berkala menyesuaikan dengan kondisi kalau ibaratnya kalau jalan itu ada pembaruan jalan gitu, ada perempatan, ada penambahan jalan, misalkan ada bahasanya itu penambahan trotoar, penambahan apa gitu ya. Kalau jalan, kalau jembatan ya mungkin nambah pancang atau apa. Kalau rumah ya mungkin nambah depan rumah itu ada bagasi, ada carport gitu ya. Ada nanti mungkin di tingkat rumahnya itu secara posisi perubahannya. Ini kan Android seperti itu. Jadi bukan cuma maintenance, nambah ganti cat, enggak bisa. Karena kan versi Androidnya pun berubah, Android 12 ke Android 13, apalagi kalau misalnya kita ambil versi 5 gitu Androidnya, itu untuk HP yang sekarang tentu saja itu nggak kompatibel sama sekali, nggak bisa. Bahkan HP ini bukan nggak bisa mungkin penurunan aplikasinya itu nanti diinstal, cuma nggak berguna aplikasi tersebut. Sehingga dalam kata lain, si perusahaan ini udah nggak melakukan maintenance terhadap Android ini, terhadap aplikasi PyTrend ini, yang artinya secara tidak langsung PyTrend ini itu di dalam perusahaan ini udah nggak diperhatikan aplikasinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mana mungkin satu perusahaan yang katakanlah di situ 10 juta pengguna misalkan, atau 1 miliar pengguna, katakanlah itu tidak melakukan maintenance sesuai dengan ibaratnya aturan Android itu sendiri. Karena kan ya ada perubahan ada penambahan seperti saya katakan tadi gitu, bagaimana sistem keamanannya itu harus diupdate gitu. Rata-rata kan ke sistem keamanan, tapi yang jelas perubahan Android itu menyesuaikan dengan kapasitas Android itu sendiri sebenarnya. Biasanya seperti itu, walaupun ini dilaksanakan itu tidak tiap tahun sekali, nggak harus tiap tahun sekali. Artinya kalau kita menggunakan Android 10 itu, kalaupun Android 13 belum digunakan, ini masih kompatibel sebenarnya, masih bisa dipakai. Tapi berbeda ketika misalkan kita pakai Android 7 posisinya gitu ya, aplikasinya Android 7, sementara Android yang sekarang sudah Android 13, itu terlalu jauh jangkauannya. Tapi kalau misalkan 10 ke 13 masih bisa lah, masih kompatibel, karena memang masih ada yang menggunakan Android versi lama di aplikasi dengan Android versi lama di Android Studio-nya. Cuma rata-rata perusahaan yang bonafide, perusahaan yang aplikasinya memiliki semacam user atau pelanggan yang banyak, itu selalu update Android itu sesuai dengan ya perkembangan Android itu sendiri gitu ya. Karena Android berkembang ya otomatis aplikasinya juga harus ikut berkembang sesuai dengan sistem keamanan yang dibangun Android yang baru gitu ya. Sehingga jika terjadi apa-apa pada aplikasi tersebut itu
nanti secara otomatis aplikasi itu akan menyesuaikan sistem keamanannya dengan versi yang baru, sehingga akan sulit diretas ibaratnya sistem keamanan HP di Android ini juga berpengaruh terhadap aplikasinya gitu ya. Sehingga aplikasi ini kalau nggak disesuaikan dengan aplikasi Android yang baru ya berat, artinya dalam kata lain berat sistem keamanannya, ya biasanya terjadi kekacauan atau bug atau apa gitu ya. Oke, itu dari sistem keamanannya. Kalau misalkan dari sistem dapur pajunya dengan misalkan Android 5, sekian gitu ya. Artinya itu Android masih versi 5, sekarang Android versi 13, jadi terlalu jauh jangkauannya gitu ya. Nah, ketika saya membuat sebuah aplikasi yang saya buat misalkan ojol itu ya. Ya, pokoknya saya pernah buat aplikasi ojol itu setiap beberapa bulan sekali saya itu selalu melakukan maintenance terhadap aplikasi tersebut, karena tuntutan dari Android itu sendiri sebenarnya. Jika Android itu melakukan, kita kan ikut ke sana ya, karena itu kan risetnya terbuka, jadi itu memang bisa dilakukan oleh siapapun. Ketika kita membuat aplikasi di Android ya diperbolehkan gitu, berbeda dengan iPhone yang memang itu ya iPhone sendiri yang bisa buat aplikasi tersebut gitu, nggak bisa ikut campur tangan orang lain. Dalam artian tidak bisa aplikasi iPhone itu di-install di Android gitu intinya. Berbeda dengan kita itu harus menambahkan part-part yang memang kita harus terbuka gitu, dalam artian nanti IP-nya terbuka, bisa diinstal di bermacam HP Android lainnya gitu ya teman-teman. Ini mohon maaf karena bahasanya terlalu, saya coba sesederhana mungkin, tapi ya begitulah bahasa codingnya. Ibaratnya kita ngambil sedikit dari pemaparan itu, dalam artian PyTran dalam kategori ini bisa dinyatakan PyTran ini engineeringnya dalam kategori Androidnya ini udah nggak ada. Ketika engineering Android atau misalkan engineering coding satu aplikasi itu udah nggak ada, bisa dikatakan perusahaan ini meninggalkan aplikasi tersebut dengan tidak bertanggung jawab. Nah, kita cuma tinggal nunggu waktu PyTran ini mati. Ibaratnya kalau dalam kata lain ini PyTran ini sedang sekarat, sedang kejang-kejang gitu. Kenapa? Ya nggak bisa dipakai, udah nggak bisa dipakai, tapi dipaksakan harus hidup gitu. Mana ada sih HP sekarang yang masih pakai Android versi 5? Saya rasa udah nggak ada lah. Karena HP saya misalkan yang Samsung J Prime kayak gitu, atau misalkan Redmi 2 kayak gitu, itu udah nggak ada HP-nya gitu, udah nggak bisa dipakai. Nah, PyTran ini sudah sekarat karena ditinggalkan engineering-nya. Atau mungkin memang PyTran ini nggak menyediakan engineering karena bangkrut ya. Dalam artian bangkrut dalam versi PyTran-nya, karena versinya PyTran ini udah nggak bisa berkembang, udah nggak bisa menambah modal untuk ke sana, dan mungkin ada divisi-divisi lain yang memang ya sudah, kita modalnya difokuskan ke sana, atau modalnya ini sedang difokuskan buat nyalon caleg teman-teman. Jadi PyTran ini secara tidak langsung ditinggalkan. Atau memang PyTran ini dulu cuma buat nyari uang, ngumpulin uang untuk dia bisa jadi kaya raya, setelah itu ditinggalkan. Oke, sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.